berdoa pada saat ini. Kita akan merindukan ya, kita akan menikmati hadirat Tuhan yang akan memberikan kekuatan tentunya kepada kita semua. Kita akan naikkan pujian. Ku ada sebab anugerah-Mu, kita bersyukur kalau pada saat ini kita boleh berkumpul bersama-sama karena kebaikan Tuhan ya. Kita naikkan pujian itu. Ku ada
dalam penyertaan-Mu yang luar biasa. Terima kasih Bapa, dan doa kami akan memulai semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Akan pernah aku sesali mengiringi Yesus sepanjang hidup. So
kuat maupun lemah. Tetap Yesus yang mempesona Tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia Beri hidup dan kesempatan baru. sekali Yesus. Seraya Yesus.
kami berdoa, Tuhan menggerakkan tangan-Mu. Tuhan bekerja, Tuhan menggerakkan tangannya. Doa
Tuhan. Demikian pula jemaat pun boleh bersehati sehingga pekerjaan Tuhan di wilayah kita semakin bertambah-tambah. Nanti saya mohon Bapak Pendeta Onesimus Endi berdoa untuk hari ini. Lalu kita akan berdoa untuk bangsa dan negara. Nanti saya mohon Bapak Niko Ante, Bapak Pendeta Niko Ante akan berdoa. Kita naikkan kembali pujian ini. Saat berdoa Tuhan bekerja. Saat berdoa Tuhan bekerja, Tuhan menggerakkan tangannya. Doa melakukan yang tak mungkin bagiku. Doa menggunakan bintang langit bagiku. Tiada yang Mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu sekarang sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Tiada mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. mengisi doa untuk maju pemerintahan. Sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Tuhan Yesus Puji nama Tuhan Yesus, Allah yang luar biasa, yang memiliki satu kuasa besar buat setiap kehidupan kami, orang-orang yang percaya, dan khususnya kepada hamba-hamba Tuhan yang melayani, dan pada istimewa kepada hamba-hamba Tuhan di wilayah 6 ini ya Bapa. Engkau lah Allah yang luar biasa memberkati setiap pelayanan-pelayanan pekerjaan Tuhan dimanapun berada ya Tuhan. Engkau Allah yang selalu hadir dalam setiap pelayanan kami, bahkan setiap gereja-gereja yang ada di seluruh wilayah ini ya Tuhan. Engkau ada bersama dengan mereka, bersama dengan kami semua dalam melayani kepada Tuhan, bahkan sidang jemaat Tuhan, bahkan setiap kegiatan-kegiatan pelayanan, kebaktian ibadah Tuhan Yesus yang hadir dan memberkati. Apakah itu sedikit atau banyak, kami tahu bahwa setiap jiwa yang kami layani itu memerlukan satu urapan daripada Tuhan untuk mereka diberkati. Bahkan secara rohani mereka akan berkembang dengan lebih dahsyat lagi. Itu mari Tuhan, Engkau Allah yang membantu, Engkau Allah yang mengurapi, Engkau Allah yang selalu hadir bersama dengan kami semuanya di setiap wilayah di mana gereja-gereja ini ibadah dan bersekutu di dalamnya. Terima kasih banyak Tuhan, Engkau tidak pernah berubah Tuhan. Kuasa sama dahulu, sekarang dan selama-lamanya, dan itu akan bekerja atas kehidupan kami sampai hari ini. Terima kasih banyak Tuhan. Kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan. Kami sebutkan Bapak Ferry, Bapak Niko, Bapak Nixon Panjaitan Tuhan, Bapak Timotius Mulyadi, Bapak Yefta Karno, dan Ibu Yuliati Tuhan, baik Bapak Abram Sutrisno, baik kami serahkan juga kepada Bapak Frankie Ombo. Tuhan Yesus memberkati mereka. Kami serahkan juga baik juga kepada saudara-saudara kami yang lain. Bapak Tuhan, Engkau memberkati hamba-hamba Tuhan ini. Baik Bapak Volk Kesentik Tuhan, kami serahkan tangan Engkau kepada Bapak Gunawan Supantono. Dia melayani di wilayah kami. Tuhan juga akan memberkati. Ibu Hana Rusli, Tuhan juga memberkati di Wates.
Bapak Hermes yang di Kampak, Tuhan juga akan tolong pekerjaannya. Bapak Heni Kuswo, Tuhan Yesus juga akan memberikan kemurahan-Mu dengan segala pelayanannya Tuhan. Terima kasih. Kami juga menyebut Bapak Hosea Hoksiu membantu di Munut dengan segala pelayanannya. Tuhan juga akan menolong dan memberkati. Bapak Jeffrey yang ada di Bangoan dengan pelayanan pekerjaannya, Tuhan juga menolong Ibu Jenny Christina Tuela Tuhan. Walaupun sudah emeritus, tapi Tuhan tetap memakai dengan luar biasa menjadi tua-tua dalam setiap kehidupan kami, sehingga manakala kami punya masalah, kami akan datang dan minta bimbingan. Tuhan memberkati, memberikan kekuatan dan kesehatan yang baik. Bapak Jukli Bahihi, Tuhan juga tolong. Baik Ibu Lydia Suparni dengan pelayanan doanya, Tuhan juga memberkati. Bapak Lius Mima, Tuhan juga akan menolong. Bapak Cornelius dalam setiap pelayanannya, walaupun paling ujung timur, tetapi Tuhan memberkati dengan luar biasa. Ibu Maria Haryati Trenggalek, Tuhan juga akan memberkati pelayanannya. Anaknya Tuhan juga akan pakai mengubahkan menjadi seorang pelayan yang diberkati. Sedang jemaat di Trenggalek akan lebih maju lagi oleh karena kasih-Mu yang luar biasa Tuhan. Terima kasih. Dan Bapak Melkias yang Cemutik, Tuhan juga akan tolong dalam pelayanan pekerjaan. Walaupun sudah 70 tahun lebih, tetapi Engkau akan selalu memberikan kekuatan kesehatan dan membawa sedang jemaat Tuhan diberkati oleh Tuhan. Bapak Natal Kaja yang ada di Widoro juga akan memberkati pelayan di Widoro. Ada banyak jiwa yang akan diselamatkan. Setiap apa yang sudah dikerjakan untuk menginjil, Tuhan yang akan memberi buah-buah yang luar biasa. Bapak Paulus Tanggang dan di Panggul juga akan memberkati. Kami serahkan juga Saudara Nau ke Tuhan. Beliau dalam pelayanannya, Tuhan juga akan tolong. Engkau yang akan mengerti bagaimana rencana-Mu atas kehidupannya, dan nama-Mu akan dipermuliakan Tuhan Yesus. Terima kasih. Baik Omo Louis yang ada di Kampak, Tuhan juga akan memberikan pertolongan-Mu, kekuatan kesehatan dalam melayani kepada Tuhan, sehingga ada banyak sidang jemaat Tuhan yang akan datang dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Pak Randi Koyo dalam pekerjaannya, Tuhan juga akan tolong di Popok, Tuhan juga memberkati dan memberkati. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami serahkan juga Ibu Rudi di Karangan, baik Bapak Samuel yang ada di Durenan, Tuhan juga akan menolong dan setiap pelayanan kerjakan. Ada banyak jiwa juga yang akan dikirim ke sana dengan doa-doa kepada Tuhan. Mulai setiap apa yang dikerjakan untuk membawa jiwa-jiwa, menginjil dan sebagainya, Tuhan yang bergerak dan kami boleh bersyukur kepada-Mu Tuhan. Terima kasih banyak. Kami serahkan juga Bapak Geri Yasin dalam pelayanannya, Tuhan juga akan tolong, termasuk Ibu Sevit Kuliaton. Berikan kemurahan-Mu ya Bapak, sehingga apapun yang sedang didoakan Tuhan akan memberkati. Baik Ibu Sri Wayong yang ada dalam keadaan sakit di Surabaya, Tuhan juga akan menolong. Engkau akan memulihkan keadaannya, baik yang operasi yang sudah dikerjakan, Tuhan yang akan memberikan satu kekuatan kesehatan dalam hidupnya, kerinduannya untuk melayani kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang menambah-nambahkan hal ini dan kesempatan yang ada untuk melayani kepada Engkau Tuhan. Terima kasih banyak. Kami serahkan juga Ibu Sudaningsih, Ibu Suryati Tuhan dalam pekerjaannya membantu pelayanan di Munut. Tuhan juga akan menolong Pak Supardi, Tuhan juga memberkati Bapak Suyanto yang dibangun dan segala pelayanan pekerjaan Tuhan di sana. Tuhan Yesus yang mengubah setiap anak-anak Tuhan yang dibangun menjadi berkat bagi banyak orang dan lebih banyak bertambah-tambah lagi, dan Engkau akan memberkati. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih Ibu Trimas Tutik, Tuhan juga akan tolong. Baik Ibu Wilida semua yang membantu pelayanan, bahkan juga di Gembala di Rejo Tangan, Tuhan juga akan memberikan pertolongan dan kekuatan lipat yang daripada Engkau. Baik Ibu Yanti Priscila, Tuhan juga akan menolong. Baik juga kami serahkan Bapak Yohanes Sulistiono dalam pekerjaannya melayani Pemprov, Tuhan juga akan memberkati. Terima kasih banyak Tuhan. Bahkan Pak Yonatan Yohanes, Tuhan juga akan memberkati pelayanan di Munut, karena kami tahu para pembantu-pembantu yang akan mendukung pelayanan ini, bahkan kekuatan yang daripada Engkau untuk Munut ini lebih banyak diberkati oleh Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, termasuk Ibu
Yulawati, Tuhan juga akan menolong dalam pelayanan di Muno Tuhan. Baik Pak Sunarjo, Tuhan juga akan memberkati kesehatannya, dipulihkan sesuai dengan kehendak-Mu, bisa melayani dengan baik lagi oleh karena kasih yang luar biasa yang Engkau menolong dan selalu memberkati Tuhan. Terima kasih banyak. Kami serahkan juga Bapak Indra, Yulus Indra yang melayani baik yang di Bedo maupun yang di Malang. Tuhan juga akan menolong dalam setiap pekerjaan yang dilakukan. Tuhan yang selalu memberikan kekuatan dalam menghadapi segala permasalahan yang ada. Kami tahu bahwa Engkau tidak pernah berhenti untuk menolong kehidupan kami, dan Engkaulah Allah yang selalu kami andalkan dalam setiap kehidupan kami sampai hari ini Tuhan. Terima kasih banyak, terima kasih. Kami sudah hadir pada hari ini, mungkin belum kami sebutkan satu persatu, tapi kami tahu bahwa pekerjaan Tuhan yang ada di wilayah ini satu persatu, mereka yang membutuhkan dana untuk pembangunan baik pastori maupun gedung gereja, baik sarana-sarana yang ada yang perlu dilengkapi untuk menyembah kepada Tuhan. Mari ya Bapa, Engkau Allah kami yang selalu memberkati setiap gereja ini sehingga bisa memenuhi semuanya, sehingga kami dengan tenang memuji nama-Mu, dengan tenang kami menyembah kepada Engkau, dengan tenang kami boleh beribadah kepada Tuhan, dan Engkau memberkati satu persatu dengan apa yang didoakan kepada Engkau. Bahkan yang masih kontrak dan belum punya tanah dan belum punya gedung gereja, Tuhan sendiri akan bekerja. Iman yang dimiliki oleh hamba-hamba-Mu dan sidang jemaat Tuhan yang berseru kepada Engkau untuk satu tempat ibadah, Engkau yang bekerja di dalam nama Yesus. Engkau yang mengadakan, dan kami selalu bersyukur dengan luar biasa oleh karena kasih-Mu yang selalu memberkati kami. Masalah-masalah yang dihadapi, perizinan, IMB dan sebagainya yang sementara masih diusahakan, mari Tuhan juga akan selalu menolong supaya kami dapat mengerjakan segala sesuatunya dengan baik, dan tidak ada masalah yang berarti bagi kami semua, karena kami tahu bahwa hanya Engkaulah yang menjadi andalan bagi kehidupan kami, dan kami tidak akan meninggalkan Engkau karena Engkaulah Allah yang sudah menolong kami dengan luar biasa. Sampai hari ini kami bersyukur kepada-Mu ya Bapa. Terima kasih banyak. Semua kami selamatkan Engkau, dan kami boleh mengucap syukur pada malam hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Komisi wilayah yang hadir dan beberapa jemaat Tuhan yang datang di hadapan Tuhan.
kami bersatu hati berdoa bagi bangsa dan negara kami. Ya Bapa, kami berdoa khusus bagi bangsa kami, Indonesia, bangsa di mana kami tinggal. Kiranya Engkau senantiasa memberikan perlindungan-Mu atas bangsa ini. Kami tahu Tuhan, ada begitu banyak hal yang sedang terjadi di negeri kami. Segala bencana alam, segala bentuk hal yang kami juga hadapi di setiap wilayah daerah kami. Tuhan, tolong kami semua, jauhkan, lindungilah kami, agar di mana kami berada, kami tentram, kami sejahtera, kami damai. Bahkan kami boleh terus melayani Tuhan dan melakukan bagian-bagian yang terbaik. Berdoa kami Tuhan, Engkau Tuhan yang selalu menjauhkan bencana alam, malapetaka yang terjadi di setiap daerah di mana kami tinggal. Lindungilah dari setiap hal yang sementara dihadapi, dialami, gempa bumi, dan mungkin juga banjir, segala badai-badai yang sementara menerpa kami. Tuhan, lindungilah kami Tuhan, dimanapun kami berada. Engkaulah Tuhan yang selalu menjaga, Tuhan yang selalu melindungi kami. Buat negeri yang kami cintai ini, kami berdoa buat pemerintahan tingkat pusat, Bapak Presiden, Wakil Presiden, keluarga, rumah tangga mereka, dan seluruh kabinet dari Bapak Presiden Joko Widodo. Tuhan, tolong semua di mana masa-masa mereka mengakhiri kepemimpinan mereka, dan kami juga telah memilih presiden yang baru yang sudah terpilih. Kami terus berdoa agar Tuhan selalu memberi mereka kekuatan, memberi mereka sejahtera, menjauhkan dari segala hal yang mereka sedang alami dan hadapi. Tuhan, lindungilah pemerintah kami ini, agar hal apa yang mereka selalu cetuskan hanya untuk kepentingan masyarakat, hanya untuk bangsa dan negeri kami, atau kedaulatan yang tentunya menjadi sebuah nilai yang saat ini dilakukan oleh pemerintah kami. Tuhan, tolong, walaupun kami ada terbagi dari berbagai bangsa, di bangsa ini terbagi di dalam setiap suku, ras dan agama kami, tetapi Tuhan, Engkau anugerahkan hikmat agar di bangsa kami ini ada pemerintah yang mewujud nyatakan kasih-Mu yang jelas dan lebih indah dan lebih baik. Tuhan, kami berdoa buat TNI, kami berdoa buat Bapak-Bapak Kapolri. Tuhan, lindungilah mereka. Tuhan, jagalah mereka, menjaga satu keadaan negeri kami yang tetap kondusif, tetap dalam keadaan yang baik sampai di tingkat-tingkat desa. Tuhan, lindungilah mereka semua. Bapak, kami berdoa tentunya baik untuk setiap di provinsi kami, gubernur, bapak-bapak wali kota, bapak-bapak bupati. Tuhan, lindungilah mereka, bahkan di kecamatan-kecamatan, bahkan di desa-desa di mana kami berada. Beri mereka juga roh yang takut akan Tuhan, sehingga hal apapun yang mereka canangkan, putuskan, semua hanya untuk seluruh bangsa yang beraneka macam keagamaannya. Tetapi kami percaya Tuhan yang menganugerahkan mereka semangat untuk tetap menciptakan damai dan sejahtera di mana kami tinggal dan di mana kami berada. Kami tetap mengiring dan melayani Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami terus berdoa agar negeri kami, negeri yang aman, damai, dan penuh dengan kesejahteraan yang Tuhan anugerahkan. Kami akan menghadapi pilkada, Pilgub. Tuhan, Engkau berkati. Kami tahu persiapan demi persiapan sedang dicanangkan, calon-calon dari pemimpin-pemimpin kami. Tuhan, Engkau yang memberi kami hati, Engkau yang memberi kami petunjuk, Engkau yang menganugerahkan agar di tiap daerah
memilih seorang pemimpin yang benar-benar adalah kehendak Tuhan dan maksud-Mu terjadi. Terima kasih ya Tuhan. Masih banyak hal yang mungkin kami belum bisa sebutkan satu demi satu, tetapi kami sangat mencintai negeri kami ini, dan kami percaya Tuhanlah juru selamat hidup kami yang setia. Nakoda kami untuk memberi dan terus menganugerahkan di setiap tempat di mana kami berada. Pekerjaan Tuhan terus lancar berjalan, pekerjaan Tuhan terus maju, pekerjaan terus atau pemberitaan Injil terus bisa terus terjadi di setiap daerah-daerah. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah Tuhan yang baik. Tuhan tidak pernah tinggalkan kami, dan kami percaya Engkaulah Tuhan yang menjanjikan segala sesuatu, dan Engkau Tuhan yang menepati segala sesuatu. Firman-Mu ya dan amin. Kami percaya hal itu. Terpujilah Engkau, dan kami sudah menaikkan doa ini serta mengalaskan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan, kita naikkan pujian. Ajar aku Tuhan jalan dalam terang-Mu. Berikanku hati yang teguh mengasihi-Mu. Ajar aku Tuhan jalan dalam
tidak berkenan di hadapan Engkau, selama kami melayani Engkau, selama kami mengiring Engkau, selama kami hidup ini Tuhan, kami rindu firman Tuhan mengajar kami. Selama ini mungkin kami seringkali mengajar di jemaat-Mu Tuhan, untuk mereka mengerti kebenaran firman Tuhan. Tetapi saat ini kami mau duduk, membuka hati kami. Kami mau duduk Tuhan, merendahkan hati kami di hadapan hadirat-Mu. Apa yang tidak benar, apa yang tidak baik Tuhan, apa yang harus diperbaiki, yang harus dikoreksi Tuhan, utarakan di hadapan kami supaya kami tidak terus-terusan salah di hadapan Engkau, tetapi Roh Kudus-Mu menolong kami memperbaiki diri kami sendiri. Terima kasih Tuhan, kami percaya Roh Kudus-Mu akan menolong kami. Terima kasih ya Tuhan, urapi juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, supaya terang firman Tuhan itu ada di dalam kehidupannya. Terang firman Tuhan itu ada dalam kehidupan kami semuanya. Bukan kami hanya cakap mengajar, tetapi saat ini kami pun rindu untuk diajar oleh kebenaran firman-Mu. Kami sudah berdoa, kami menyiapkan hati hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang menjadi juru selamat kami. Haleluya, amin. Amin, puji Tuhan. Rasanya sudah jam 12 ya ngantuknya. Rasanya ada perbedaan ya. Saya tadi kayak jet lag. Jam ini kok gak jalan ya. Namanya memang kita mulai jam 7 ya. Biasa kan kita mulai jam 10. Sekarang ini jam 11. Ya, puji Tuhan ya. Seperti ya, kita lebih fresh ya hari ini ya. Nanti kita akan duduk lagi ya jam 4 mulai gitu. Jadi doa sore. Ya, terima kasih buat pengurus wilayah yang sudah menjadwal kami ya untuk melayani pada malam hari ini, sore hari ini. Baik, kita akan baca dalam kitab Injil Matius pasal 9, Injil Matius 9 ayat 27 sampai 31. Ya, kita baca bersama-sama maksudnya. Injil Matius 9 ayat 27 sampai 31. Tidak genap ganjil tapi bersama-sama. Ya, kita bersama-sama bacanya. Tidak terdengar suara Alkitab berarti sudah dapat semua ya. Biasanya kan sak. Baiklah, kita akan baca bersama-sama 2, 3. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya, dari sana 2 orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukan?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka, dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Tetapi mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah itu. Puji Tuhan. Kalimat yang sering kali kita dengar, yang kita renungkan di sepanjang pelayanan kita, atau mungkin sepanjang kita menjadi orang percaya, yaitu di ayat 29 ya, yang sering kali, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Puji Tuhan. Saudaraku, ya, jadilah sesuai dengan imanmu. Dan janji ini pun juga masih berlaku sampai sekarang. Seperti ya, kita bersyukur ada puji-pujian yang selalu mengulang-ulang kalimat-kalimat yang sepertinya sama, dengan aransemen musik yang berbeda, dengan ya, tetapi kalimat-kalimat yang sama didengungkan berulang-ulang. Dan kiranya hal itu tertanam di hati kita, ya saudara. Jadi jadilah sesuai dengan imanmu. Itu tertanam di hati kita. Tuhan tidak menuntut kita melakukan hal-hal yang tidak kita sanggupi, yang tidak kita mampu. Seperti kita harus cari kambing hitam sehitam-hitamnya, kita cari ayam kepala putih, seputih-putihnya dan sebagainya ya. Terlalu rumit bagi kita. Hari harus hari yang tertentu ya. Kalau mau menikah kita bingung, bulan Suro ini belum boleh menikah ya, padahal sudah pengen menikah, wah bulan Suro ya. Gak berani saudara. Tapi ya anak Tuhan pun juga
seringkali yang kita pun terpengaruh dengan keadaan yang ada di sekeliling kita ya. Tapi ya kalau di kota kan biasanya kalau nggak hari Minggu, hari Sabtu, kenapa yang becek banyak gitu ya. Kalau hari aktif kan nggak bisa libur, dulur saudara-saudara kita jauh nggak bisa datang kan? Makanya dibuat dari Sabtu atau Minggu biar saudara-saudara banyak datang bantu kita untuk membuat hajat ya. Padahal kalau Alkitab hari kedua Selasa saudara ya. Karena apa? 2 kali Tuhan berkata semua itu baik. Jadi ada 2 kali Tuhan memberkati dalam hari Selasa itu. Tapi jarang kita berani ulang tahun atau punya hajat hari Selasa. Nanggung gitu ya. Jadi hari Selasa orang nggak berani libur ya. Saudara, ya puji Tuhan. Jadi bukan karena itu semua. Bukan karena rekayasa hasil pemikiran kita, hasil analisa kita, hasil survei kita yang kemudian mewujudkan apa yang kita inginkan, tetapi imanmu. Wah, bersyukur ya kita semua punya iman. Ya, kita semua punya iman. Dan padahal jadi kita punya jalan keluar. Hah? Punya jalan keluar. Ini wayahe wong nagih utang meliwat sing kreditan bayar. Cicilan-cicilan mulai mencicil gitu. Saudara, kita masa ini kan udah tengah-tengah tahun ya, udah melewati pertengahan tahun, masih aja ada orang yang berkata bahwa nanti di tahun 26 akan ada artis berinisial, nanti akan jatuh ya gitu. Ya, kok masih ada orang-orang yang meramalkan sesuatu? Ini dunia tambah susah saudara. Hutang pemerintah itu sudah 10 triliun. Kok yo ngerti lah 10.000 triliun itu hutangnya pemerintah, kok ngerti? Kok dia tuh berita-berita kayak gitu itu saudara. Jadi ini tambah sulit nanti. Kalau listrik mati, ATM ATM macet, semua macet. Wah, kita makan apa saudara? Jadi berita-berita yang buruk itu lebih kita nantikan rupanya ya. Kita tunggu-tunggu gitu, kita harapkan. Padahal Tuhan mau kan kita hidup di dalam iman Tuhan. Ya memang saya sadari sih, ketika kita tongpes, tidak punya apa-apa, kebutuhan terus desek gitu ya, tidak mau mundur-mundur, kebutuhan ini memang luar biasa ya. Dia gigih sekali ya, terus mendesak kita sedemikian rupa. Sementara pendapatan, kocar-kacir ya, kalah dia sama kebutuhan. Ya, kebutuhan kita seberapapun kayaknya sepanjang umur kita kebutuhan terus lebih merajalela ya dibandingkan pendapatan. Nah, apalagi dalam kondisi seperti itu, terus kemudian kita mempunyai kelemahan fisik misalkan ya. Saya waktu nggak tahu kenapa ya, atau saya tes asam urat itu kan 7 ya. Tapi kebetulan jari saya itu tidak bisa gerak yang tengah. Terus jari jempol sakit. Itu menguras energi saya saudara ya. Wah, ini kayaknya saya udah mau selesai ya. Semua sudah pada sakit. Wah ini kayaknya mau selesai. Padahal kan asam urat baru 7. Yang 9 kan sudah tidak apa-apa. Yang 12 sudah tidak apa-apa. Yang 50 loh masih bisa kebaktian. Ya, tapi saudara saya sudah mau selesai kayaknya. Udah ditambah macam-macam saudara ya. Bamak mau penutupan lagi, mana saya darah bamak, uangnya kepake lagi. Wah, kacau saya. Waduh, saya udah jungkir balik. Saya udah gak pakai cincin loh, saya udah gak pakai cincin baru hilang kemarin. Pak Ferry kan ngotot, Pak Mul tuh gak mungkin, gampang kata itu saldo dulu. Pertanyaan kan saya kesal sama Pak Ferry, Pak gak percaya kalau saya gak punya duit jadi. Pak gak enak mas Mul, mas tak tutup saldo ku ya. Banking kan punya dia saldo ku. Iki loh, ya kok saldo bamak, kok gede saldo bamak. Saudara itu, saya benar-benar kayak putus asa saudara. Jadi iblis itu mengintimidasi kayak sedemikian rupa saya. Dan nyaris saya, Tuhan, wah aku rugi gitu gereja gede ya. Jadinya gereja itu tak berjalan untuk miring-miring. saya sampai rugi berasa punya gereja besar saja. Wah rugi. Ini gempita ditolak. Dulu siapa Raja Wali ditolak. Bukan Raja Wali, ada yang Pak Yahya Darwadi itu. Saya dapat sekali sudah dipecat karena dianggap sudah besar. Wah rugi tenan. Saudara saya sampai kacau sekali ya. Dan mana tubuh saya juga ikut lemes, ikut sakit semua saudara.
Padahal jawabannya apa saudara? Jadilah sesuai imanmu lah. Begitu cincin tak jual, ada yang transfer 3 juta. Aduh, coba nggak jauh-jauh saudara ya. Jatuhnya cincin nggak bisa jual. Tapi sudah ada yang dijual. Saudara, kita tuh memang mudah sekali. Kayak saya dulu waktu masih kecil, sama anak-anak ya lagi belajar, baru belajar naik sepeda. Dulu tuh kita belajar sepeda tuh sepeda besar, ya nggak dari mini. Wah, sekarang enak, ada cilik, sepeda cilik, roto gede, sepeda roto gede. Dulu ya sepeda ada cilik, sepeda gede, karena punya bayi ya. Jadi ya susah belajar sepeda. Nah begitu bisa naik sepeda, kita janjian, ayo sepeda keliling ke Ketintang itu ada komplek ya. Saya kan rumah saya Ketintang. Nah itu kita keliling komplek ya pelan-pelan gitu ya. Satu ngebut, melok saya ngebut. Waduh, saudara, padahal baru bisa belajar. Nyemplung saya ke kali. Wah, gampang tergoda saudara ya. Yang temannya ngebut kita ikut ngebut, temannya bangun gereja ikut bangun gereja, benar duit. Saudara, jadi tetangganya maju kita ikut maju. Kita tuh terlalu cepat untuk mengikuti apa keadaan yang sedang terjadi. Nah ini yang ya tidak dipungkiri, namanya juga manusia, dan pengkhotbah juga sudah meramalkan ya bahwa hidup kemajuan kita itu semata-mata hanya karena cemburu, karena iri hati, karena kita pengen seperti teman kita. Yang satu punya mobil, wis mbuh carane ya kredit apa orang itu mobil. Akhirnya dia sendiri, kesusahan sendiri. Saudara, jadi ada teman di gereja dulu, beritanya juga lumayan aneh saudara. Dia suka datang gini, ini loh, Nathan ini loh, dhisik mak sepeda nak gereja. Tahun kepokok naik gereja, naik sepeda. Tahun berikutnya naik motor. Terus sekarang sudah bawa mobil. Nah, langsung si Ferry, Nathan beli mobil. Langsung itu kredit mobil saudara. Usahanya dikaplekkan, usahanya dianggunkan. Akhirnya dia kesulitan. Akhirnya apa? Karena belum waktunya dia punya mobil, karena digonggong sama pemerintah nih, di band dianggap apa? Supaya dianggap diberkati. Seperti Nathan yang dipuji-puji setiap kebaktian di mimbar. Nah, Ferry tuku mobil, melok Nathan. Tapi akhirnya malah dia kebangkrut, izin minggat ke Amerika. Nah, kayak gitu-gitu saudara. Ya, memang mudah untuk membangkitkan semangat orang dengan contoh yang ada gitu ya, dengan contoh yang ada di sekeliling kita. Tapi hati-hati saudara ya, hati-hati sekali. Itu bukan jalan kita. Ikuti saja jalan Tuhan. Daud walaupun sebenarnya dia punya banyak alasan untuk melempem gitu ya, untuk hancur. Dia benar sudah dilantik jadi raja, tapi kenyataannya dia kan pengembara. Dia kan bakal malah buron. Dia narapidana kalau seperti koruptor gitu ya, dikejar-kejar oleh Saul. Dan yang ikut dia orang-orang yang ditagih hutang, orang-orang yang diusir dari keluarga, orang-orang yang putus asa, orang-orang yang kesulitan yang mengikuti dia. Dan itu jumlahnya nggak sedikit, 600 orang. Seharusnya 600 orang ini yang mempengaruhi satu orang Daud. Tapi anehnya satu orang yang bisa mempengaruhi 600 orang. Wah, ini keren ya. Jadi 600 orang seharusnya bisa lebih berkuasa, menguasai Daud yang sendirian. Daud pun juga sedang putus asa waktu itu, sedang dikejar-kejar dan sedang tidak baik-baik saja keadaannya. Tapi anehnya Daud tetap bisa eksis gitu ya, tetap bisa aku semakin menguatkan iman gitu. Kalau dalam waktu peristiwa Siklak gitu ya, aku menguatkan iman. Padahal dia juga hampir roboh imannya. Jadi dia menguatkan imannya. Ayub 19 kalau nggak salah ya. Saya tadi kok pas buka-buka kok kelihatan. Ayub 19 ayat yang kedua. Berapa lama lagi kamu menyakitkan hatiku dan meremukkan aku dengan perkataan. Ayub bukan kalau kita lihat wah Ayub tuh hebat kuat. Tapi prakteknya saudaraku, Ayub pun juga cepet gepeng ya saudara. Dia tuh teman-temannya semua, berapa lama lagi kamu menyakitkan hatiku dan meremukkan aku dengan perkataan. Teman-temannya kan terus membombardir dia. Dia yang salah, dia berdosa. Saudara lihat kalau dunia ini kalau sudah mencaci maki kita sampai habis. Dunia ini kalau sudah menyelesaikan kita rasanya sampai habis-habisan kita itu diselesaikan. Saya menikmati ya pergumulan yang seperti itu. Kalau saya datang pergumulan satu, saya sudah yakin bahwa akan datang yang kedua.
Sama seperti gelombang laut yang ada di depan kita ini, di depan bangunan ini. Itu datang bertubi-tubi, tidak berhenti-berhenti dia, tidak berhenti-berhenti dia, datang lagi, datang lagi, datang lagi, datang lagi, sampai datangnya saat kemurahan Tuhan kepada kita. Jadi saudaraku, hal itu biasa, lumrah. Saudara, kita pernah membayangkan perjalanan bangsa Israel. Wah, bangsa Israel hebat ya, enak ya, ditolong ya sama Tuhan ya, luar biasa ya, melewati laut ya, wah kayaknya happy ya, bahagia. Saya yakin tidak seperti itu. Saudara bisa membayangkan angin itu kekuatannya sebesar apa? Bisa membelah laut. Saudara pernah meniup air dilepek? Kalau dilepek, saudara tiup, muncrat, saudara, hilang ya. Nah itu saking kuat. Tapi kan kalau niup kan tidak seperti itu, paling. Tapi kalau habis. Jadi itu lepek itu kan kedalaman berapa mili gitu. Gak ada sampai setengah senti, tidak ada lepek ya. Kedalaman kopi air panas yang kita akan minum itu langsung seburat mungkin ya. Tapi kalau mau diminum kan pelan sekali niupnya. Laut itu kedalamannya kan berapa meter gitu, saudara? Laut Merah ya biasa yang mencatat berapa kemarin dia. Kalau nggak salah kecepatan anginnya yang saya waktu itu lihat 300 km per jam untuk meniup air laut itu. Jadi sementara angin bertiup, itu laut terbelah, itu suaranya kayak apa ya, gemuruhnya itu kalau kita bayangkan. Badai saja, badai yang kenceng itu belum bisa loh membelah laut ini. Badai yang kenceng itu loh, yang rumah kita sudah terbang, atau helikopter, atap-atap sudah terbang, itu belum bisa loh membelah laut. Yang dalamnya mungkin lebih cetek dibandingkan Laut Merah ini. Kalau selat ini misalkan ini dari pulau depan sampai sini. Nah itu angin tuh kayak apa? Gemuruhnya itu kita dengar badai aja udah takut ya. Dengan angin puting beliung, angin lesus itu udah takut. Apalagi kalau badai yang pada waktu bangsa Israel melewati laut itu. Jadi bukannya tenang, damai, penuh nyanyian, penuh pujian gitu ya. Alam semesta, enak kalau nyanyi kayak gitu ya. Kita pasti tenang ya. Nah itu gemuruh. Terus anak-anak itu udah bisa cepet lagi jalannya. Kambing domba, anak-anak kambing domba nggak bisa cepet, pelan sekali. Suara sudah kayak begitu, gemuruh, badai. Tapi ini kok nggak secepat, kita kan usahanya kan lari maunya. Tapi ini terpaksa desa cepat, jalan timik-timik di tengah keadaan yang seperti itu. Wah, saya bisa membayangkan, kita itu belum seberapa. Tiap bulan ada tagihan BPJS, ya itu belum seberapa. Itu belum seberapa itu, walaupun 6 kali nggak bayar itu belum seberapa itu. Masih, kalau kita bayangkan itu ya, laut yang terbelah itu ngeri-ngeri sedap. Ya. Rasanya kita mau maju atau mundur atau malah kami tegangan ya, saking badai, saking kencangnya itu, saking kerasnya. Saya kira anginnya sangat keras sekali. Itu suasana sangat mencekam sekali. Saudaraku, sumber damai kita itu hanya Tuhan. Jadi dalam keadaan yang mencekam kayak gitu pun cuma Tuhan. Sopo, temannya sendiri udah takut loh. Kamu mau gandengan sama Pak Niko yang lemu itu, mobil. Gak ada yang bisa diandalkan sih. Oh, Pak Ferry lebih lemu lagi. Oh, tetap mobil sebenarnya. Artinya gak bisa kita sama teman. Weh, ini bendara bisa ke duit. Yo, duit sopo, duit wilayah. Waduh, Arab kemeliti piye duit wilayah. Saudara, gak ada yang bisa memberi kekuatan kepada kita. Saya juga salut sekali kepada bangsa Israel ini. Kemarin Netanyahu ya khotbah di senatnya Amerika. Keren ya. Kami ini pemilik Salomo itu kakek moyang kami. Daud itu kakek moyang kami kan. Keren ya. Nah ini memang gak bisa diusir ini. Sudah. Kami ini pemilik, kami bukan pendatang. Wah, sudah kan selama ini dianggap bahwa mereka pendatang. Ini ada nih kerajaan Salomo, kerajaannya yang dibangun Salomo. Daud itu kakek moyang kami. Wah, udah memang susah kalau ini ya. Karena kan mereka suruh pergi. Terus pergi kemana? Ke Indonesia? Nggak mungkin. Kalimantan ya, IKN. Ke IKN. Nggak bisa. Tapi mudah keras kepala semua ya sudahlah. Terjadilah ya. Memang kiamat akan datang. Jadi jangan usah takut ya. Maksudnya ya siap saja. Jadilah sesuai imanmu. Saudaraku, di dalam iman itu ada pengharapan. Harapan ini ya nyaris yang memberi support sama kita. Ada kata orang itu bisa hidup 40 hari tanpa makan.
Itu orang ini berkata seperti itu ya, 40 hari tanpa makan, 3 hari tanpa minum, bertahan hidup maksudnya. 8 menit atau 10 menit tanpa oksigen, kita tahan nafas, tapi 1 detik tanpa harapan. Jadi harapan itu yang bisa membuat kita bisa bertambah 1 detik ke depan, karena kita punya pengharapan. Pengharapan yang tidak pernah mengecewakan itu dari Tuhan. Roma pasal 8, saudara ya, Roma pasal 8, ketika kita tidak punya harapan, Tuhan pun juga sanggup menolong kita, bahkan dalam doa-doa yang tak terucapkan oleh mulut kita. Roma 8 ayat 24 sampai 26. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga Roh, nah ini kita bersyukur sekali, Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Kalau kita sih kelihatan gini bahagia semua, ya saya lihat dari sini sih kayaknya happy-happy, ya. Kita nggak tahu di rumah kita dalam pergumulan